Halo, come back to my channel. Selamat datang di akun pembelajaranku. Selamat menyaksikan. Topik yang dibahas hari ini adalah pelangi kasih. Pelangi adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dan ciptaannya. Pelangi adalah tanda Allah sendiri yang memulihkan luka-luka yang besar sekalipun. Istilah pelangi digambarkan dalam Kejadian 9 seperti busur seorang pemana. Apakah tanda perjanjian Allah dengan Nuh setelah air bah meliputi bumi? Sebagaimana dijelaskan bahwa maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kukehendaki, yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu. Menghadirkan pelangi yang diyakini sebagai simbol perjanjian Allah dengan manusia dan segala ciptaannya. Kejadian 9:12-13. Tidak ada kata pelangi disebutkan dalam ayat tersebut, melainkan kata yang lazim dalam bahasa Ibrani yaitu keshiat, atau dalam bahasa Indonesia busur atau deblu. Busur itu merujuk pada pelangi yang menjadi simbol perjanjian ilahi antara Allah dengan Nuh, bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi ke atas bumi. Pelangi tak hanya disebutkan dalam peristiwa air bah di masa Nuh saja, tetapi pelangi juga disebutkan dalam kisah Yehezkiel, seorang bangsa Israel yang ditawan di Babel. Yehezkiel 1:8. Lainnya akan kita temukan di kisah Yohanes di Pulau Patmos ketika menerima wahyu dari Tuhan tentang kesukaran di masa mendatang dan melihat pelangi di sekitar tahta Allah. Wahyu 4:3. Merujuk pada 3 peristiwa di atas tersebut, Tuhan jelas hendak menyampaikan bahwa pelangi atau busur tersebut memiliki 3 makna yang penting, yaitu 1. Pelangi sebagai simbol perjanjian ilahi. Pelangi dengan bentuk melengkung di atas cakrawala menggambarkan tentang kesetiaan Allah terhadap karya ciptaannya. Kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus tidak dinikmati hanya oleh mereka yang sudah percaya, tetapi Injil keselamatan seperti pelangi mencakup segalanya dan semua orang diundang untuk menerimanya. Yang ketiga, pelangi sebagai simbol kemuliaan Allah. Di dalam kitab Yehezkiel 1:8, penulis menggunakan busur pelangi sebagai simbol kemuliaan Allah. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Artinya, semua unsur warna dalam pelangi menggambarkan tentang kesempurnaan dan penggabungan dengan warna yang selaras. Macam warna itu kaya dalam kemuliaan Tuhan. Beberapa warna mungkin menunjukkan tentang karakter sempurna. Sebagian lain seperti warna biru melambangkan kesetiaan, dan merah sebagai lambang cinta. Warna kuning sebagai tanda kesempurnaan yang paling memikat. Ungu sebagai warna yang amat penting. Ketiga warna hijau yang mengingatkan tentang keindahan dunia dan alam yang menarik. Semua warna hadir dalam kemuliaan yang kaya, dan semuanya berada dalam keharmonisan. Yang ketiga, pelangi sebagai warna di sekitar tahta kerajaan sorga. Dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes bermimpi melihat pelangi di sekitar tahta kerajaan sorga. Segera aku dikuasai oleh roh
Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Wahyu 4 ayat 2-3. Sebagai orang percaya, sebagai kesimpulan, kehadiran pelangi sepatutnya kita memaknai sebagai tanda kesetiaan Allah. Kasih karunia mencakup segala ciptaan, kemuliaan yang indah, kehadiran Allah yang kudus dan kekal di atas tahta kehidupan kita. Demikian penjelasan singkat. Sekian dan terima kasih.